A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membagikan sebuah kisah kutipan dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang sangat menarik untuk kita simak, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir, dan ketika ia merasa sudah tua, berkata kepada raja, "Kini aku telah tua, karena itu kirimkan kepadaku seorang pemuda untuk aku ajarkan padanya ilmu sihir, supaya dapat menggantikan kedudukanku kelak di sisi raja." Maka raja memilih seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir pada ahli sihir itu. Dan bertepatan di jalan yang dilalui pemuda itu, ada seorang rahib yang mengajar agama di rumahnya. Maka duduklah pemuda itu di majelis tersebut untuk mendengar ajaran-ajaran agama. Maka tertariklah ia dan merasa puas, sehingga terlambat kedatangannya kepada sahir atau ahli sihir tersebut. Maka dipukul oleh sahir. Lalu ia mengeluh kepada rahib. Maka diajarkan oleh rahib, "Jika kamu takut pada sahir, katakan padanya, aku masih ditahan atau disuruh oleh ibu. Dan bila kembali terlambat, katakan pada ibumu, saya masih ditahan oleh sahir." Maka berjalanlah keadaan dengan baik. Dan pada suatu hari ketika ia pergi, tiba-tiba ada binatang buas besar di tengah jalan, sehingga menyebabkan terhentinya semua orang yang akan melalui jalan itu. Maka disitulah pemuda itu berkata, "Hari ini aku akan mengetahui ajaran sahirkah yang lebih baik, atau ajarannya si rahib." Maka ia mengambil batu sambil berkata, "Ya Allah, jika ajaran rahib lebih engkau suka dari ajaran sahir, maka bunuhlah binatang ini supaya orang-orang dapat berjalan." Kemudian dilempar binatang itu, dan seketika itu juga binatang tersebut mati, hingga orang-orang dapat berjalan dengan aman. Kemudian ia segera menyampaikan kejadian itu pada rahib. Tiba-tiba rahib berkata padanya, "Anakku, engkau kini lebih utama atau sakti daripadaku, dan kamu akan mendapat ujian atau bala. Maka apabila kamu mendapat bala, jangan sekali-kali menunjuk aku." Kemudian pemuda itu mendapat karunia besar dari Allah, hingga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama yang biasa dikatakan oleh manusia, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti buta, belang, dan penyakit lain-lain yang berat-berat. Maka keadaan pemuda itu terdengar oleh seorang kawan raja yang telah menderita sakit mata hingga buta, dan telah berikhtiar kemana-mana tapi tidak sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak dan besar, lalu berkata, "Jika kamu dapat menyembuhkan penyakitku ini, maka aku dapat memberi padamu apa permintaanmu." Jawab pemuda itu, "Sebenarnya saya tidak dapat menyembuhkan, hanya Allah yang menyembuhkan. Maka bila kamu percaya pada Allah, aku akan berdoa dan Allah yang menyembuhkan." Maka segeralah ia percaya pada Allah. Kemudian pemuda itu berdoa, maka seketika itu juga sembuh dan dapat melihat kembali. Kemudian ia hadir di majelis raja sebagaimana biasa. Maka kagumlah raja melihat ia telah sembuh dan dapat melihat, sehingga ditanya oleh raja, "Siapakah yang menyembuhkan matamu?" Jawabnya, "Tuhanku." Raja bertanya, "Apakah kamu percaya pada Tuhan selain aku?" Jawabnya, "Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah." Maka segeralah ia disiksa oleh raja dan dipaksa supaya kembali bertuhan kepada raja. Tetapi ia tetap tidak merubah iman agamanya, dan raja terus menyiksanya sehingga ia terpaksa menunjukkan pemuda itu.
Maka didatangkan pemuda itu dan ditanya oleh raja, "Hai, sihirmu telah mencapai puncaknya sehingga kamu dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit belang dan berbuat lain-lainnya." Jawab pemuda itu, "Sebenarnya saya tidak dapat menyembuhkan orang, hanya Allah yang menyembuhkan semua itu." Raja mendengar jawaban itu marah dan segera menangkap pemuda dan menyiksanya, hingga terpaksa ia menunjuk rahib. Kemudian dipanggillah rahib itu dan diperintahkan harus meninggalkan agamanya. Tetapi rahib tetap teguh dan menolak perintah raja. Maka segera disediakan gergaji dan digergaji dari atas kepala hingga terbelah dua badan rahib itu. Kemudian dipanggillah kawan raja itu dan diperintah supaya meninggalkan agamanya. Dan ketika menolak, segera digergaji pula sehingga terbelah badannya menjadi dua. Kemudian dihadapkan pemuda itu dan diperintahkan supaya melepas agama Tuhan. Pemuda ini pun menolak perintah raja. Kemudian raja menyerahkan pemuda ini kepada beberapa orang tentaranya dan berkata kepada mereka, "Bawalah pemuda ini ke atas bukit. Bila telah berada di atas bukit, maka tawarkan padanya. Jika ia suka meninggalkan agamanya, lepaskan. Bila tidak dan tetap menolak agama kami, maka lemparkan ia ke bawah supaya mati." Maka ketika telah berada di atas bukit, pemuda itu berdoa, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, hindarkan aku dari mereka ini sekehendak-Mu. Maka bergeraklah bukit itu hingga jatuh semua tentara yang membawanya itu dan mati. Dan kembalilah pemuda itu kepada raja. Maka ditanya oleh raja, "Kemana tentara yang membawa kamu?" Jawabnya, "Allah telah menghindarkan aku dari rencana mereka." Kemudian raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa tentara yang lain untuk dibawa naik perahu dan dibawa ke tengah laut. Maka bila telah berada di tengah laut, ditawarkan padanya supaya kembali ke agama raja. Bila tidak mau, maka buanglah ia ke dalam laut. Maka ketika sampai ke tengah laut, pemuda itu berdoa kembali, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, hindarkan aku dari kejahatan orang-orang ini sekehendak-Mu. Maka terbaliklah perahu itu sehingga tenggelam semua tentara itu, dan pemuda itu segera kembali kepada raja. Oleh raja ditanya, "Kemana tentara yang membawamu?" Jawabnya, "Allah telah menghindarkan aku dari mereka." Lalu pemuda itu berkata kepada raja, "Engkau takkan dapat membunuhku hingga menurut kepada ajaranku." Raja bertanya, "Apakah itu?" Jawab pemuda itu, "Engkau kumpulkan semua rakyat di suatu lapangan, lalu kamu gantungkan badanku di batang pohon, kemudian kamu ambil anak panahku dan kamu pasang di busurnya, kemudian kamu baca, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Lalu lepaskan anak panah itu ke arahku. Maka bila kamu lakukan itu, dapatlah kamu membunuhku." Maka segeralah raja mengumpulkan semua rakyat di suatu lapangan, kemudian menggantung pemuda itu di batang pohon, lalu mengambil anak panah dan diletakkan di busurnya, lalu membaca, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Lalu melepaskan anak panah ke arah pemuda itu, yang langsung mengenai pelipisnya. Maka pemuda itu meletakkan tangan di pelipisnya hingga mati. Maka serentaklah rakyat semua berkata, "Amanna birabbil gulam." Kami percaya pada Tuhannya pemuda itu. Sehingga kepercayaan kepada Allah itu merata di semua lapisan rakyat. Kemudian diberitakan pada raja bahwa orang-orang atau rakyat semua telah percaya pada Tuhan Allah. Maka apa yang kamu khawatirkan kini telah terjadi. Maka raja segera memerintah supaya membuat parit besar di tiap persimpangan jalan. Kemudian dinyalakanlah api di parit tersebut, dan tiap orang yang melewati tempat itu dipaksa supaya meninggalkan agamanya. Bila menolak, langsung dilemparkan ke dalam parit api itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja,
dan banyak orang-orang yang tersiksa atau terbakar dalam parit. Sehingga datang seorang ibu yang membawa bayinya. Ketika ia diperintah merubah agamanya, ia menolak. Dan ketika ditarik anaknya untuk dibuang ke dalam parit api, ia akan menyerah karena sayang pada anaknya. Tiba-tiba bayi itu berbicara, "Hai ibu, sabarlah, karena kamu dalam kebenaran yang hak." Sekian, semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.